Momen ini adalah saat guru mengajar itu jadikan sesuatu yang menyenangkan. Pembelajaran itu dikemas menjadi sesuatu yang betul-betul membuat anak itu betah, nyaman, dan tidak merasa terusik, merasa tersiksa karena dua kelas dicampur. Oleh karena itu, di sini guru dituntut untuk banyak menggunakan metode-metode permainan sebetulnya. Dengan game-game, dengan seni, hal-hal yang bernuansa seni. Ini seperti itu. Jadi jangan kaku, jangan materi oriented. Jangan materi oriented. Sekali-kali anak itu perlu dibawa ke alam yang seperti rekreasi gitu loh. Seperti rekreasi. Jadi pembelajaran tapi seolah-olah anak itu dibawa ke alam rekreasi tapi sedang mengantarkan materi pembelajaran. Jadi menyenangkan seperti itu. Gitu ya. Oke. Ada yang mau disampaikan? Saya tuh ragu ini saya ngomong dengan siapa ya? Jangan-jangan tidak ada orangnya ini. Kalau begini kan enak ya. Jadi semuanya terlihat. Kalau itu diskusi dibikin kelompok kecil kayak gitu. Cuma ya itu tetap kendalanya itu kadang tetap anak kalau ya mungkin gurunya juga kurang menguasai kelas juga mungkin ya Bu. Itu kadang anak ada yang bermain sendiri, ada yang bicara sendiri, kadang ada yang nangis, ada yang tukaran itu berantem kayak gitu loh Bu. Kalau gurunya cuma satu loh, kalau kelas gemuk loh. Iya. Oke, sudah Bu Tri. Ya, baiklah. Jadi ya itu kendala yang muncul sering terjadi seperti itu. Anak-anak kelas 1 misalnya kelas bawah ya, kelas bawah kalau dibuat kelompok pun tetap ucul. Tetapi ada satu cara agar anak-anak tidak ucul dalam memberikan tugas kelompok kepada anak-anak terutama di kelas bawah. Guru itu jelas tahapan-tahapannya, misalnya begini. Ini nanti sekian menit untuk diskusi, sekian menit hasilnya itu dituliskan di, misalnya guru sudah memberikan tempat untuk menuliskan, misalnya seperti kertas. Ini kalau kita mau pembelajaran kelas rangkap ini harus sedia media yang memadai ya. Ini kan tidak harus pakai kertas yang beli, bisa menggunakan bekas kalender misalnya. Setiap kelompok diberi kalender bekas, itu dibaliknya kan kosong ya. Dibaliknya kosong itu untuk menuliskan hasil diskusinya. Anak-anak nanti hasil diskusinya ditulis di sini ya, dikasih contoh. Namanya anak kan perlu dikasih contoh. Atau memberi contohnya itu dengan dari HP boleh. Ini loh contohnya seperti ini. Dibuat sebagus mungkin, seindah mungkin. Bisa dengan gambar pohon, bisa dengan gambar bintang-bintang, bisa dengan gambar seperti ular tangga dan lain-lain. Diberi contoh. Anak-anak dengan tugas semacam itu dia pasti tidak akan lari-lari. Dia akan asik. Oh ini setelah ini nanti kita harus gambar dulu, harus nulis. Kasih waktu lagi nanti. Setelah nanti jadi anak-anak, kalian nanti harus menunjukkan hasil diskusinya, dipresentasikan. Caranya presentasinya itu dengan cara-cara yang memungkinkan anak tidak akan jalan-jalan. Contohnya yang sudah pernah saya sampaikan ya, dengan metode pasar informasi atau marketplace activity misalnya. Ini memungkinkan anak tidak akan sembarangan. Anak itu akan belanja ke toko-toko yang sudah ditentukan itu. Nanti dicoba ya setelah tidak musim pandemi. Tapi kalau musim pandemi ini, pembelajaran kelas rangkap ini biasanya guru hanya memberikan tugas-tugas saja. Padahal bisa loh, bisa misalnya membuat tugas video tapi yang dikolaborasikan dengan apa gitu ya. Tidak harus tugas-tugas yang sifatnya itu menguras otak, menguras pikiran, tapi sesuatu yang sifatnya itu senang, bernuansa seni, sesuai dengan bakat masing-masing ya, sesuai dengan bakat masing-masing.
Jadi memberi tugas kepada anak, termasuk tadi pas dikumpulkan ya, dalam satu kelas besar 30 itu misalnya jadi 6 kelompok, 5 kelompok kan 6-6 ya Putri ya, 6-6. 6-6 itu dalam memberikan tugas itu jangan sama, kalau bisa itu beda-beda. Misalnya kelompok ini materinya sama tapi tugasnya beda, itu tidak masalah. Ini persoalan metode saja. Yang penting tujuannya sama, tujuannya apa, tapi caranya yang berbeda. Nah, ini akan sangat membuat pembelajaran lebih efektif, sehingga tidak terjadi anak-anak yang keluyuran. Ya, kalaupun ada keluyuran pasti ada lah. Tidak mungkin anak itu tertib sekali, karena yang namanya pembelajaran aktif juga anak-anak tidak harus duduk diam kok. Anak tuh boleh mobile berkeliling, tetapi yang penting berkeliling di sini tuh tetap dalam koridor yang tertib gitu ya. Tertib itu artinya tidak liar gitulah, tidak liar. Tapi jangan punya pikiran bahwa yang dinamakan dengan efektif itu artinya anak duduk tenang, manis, bukan begitu. Sekarang pembelajaran tidak harus dituntut begitu kok. Anak-anak itu silakan berekspresi dengan sesuai kecenderungannya. Kan ada anak yang tidak bisa diam, ada anak yang sukanya gerak-gerak. Kalau diam malah dia tidak bisa fokus. Tapi dengan dia pecicilan, justru dia itu mudah, sepertinya sambil lalu lalang, tapi dia mendengarkan. Ada anak yang tipe seperti itu ya. Ini kalau kita merujuk kepada teori multiple intelligence, itu kan banyak sekali anak-anak yang bermacam-macam gaya belajarnya, cara-caranya, karena memang kecenderungannya beda-beda. Seperti itu ya Putri. Perkuliahan ini kan sering bermanfaat juga untuk orang lain. Kadang-kadang saya unggah ke YouTube sekaligus untuk edukasi juga ya. Jadi penting, makanya saya bilang mahasiswa itu di era perlu diteliti lah. Boleh, jadi tidak harus penelitian tindakan kelas ini pada saat non pandemi saja. Justru pada saat pandemi ini banyak sekali yang perlu diteliti. Banyak sekali buku-buku yang sudah ditulis oleh para guru yang tadinya tidak senang nulis, begitu masa pandemi ini curhatan tiap harinya ditulis menjadi tulisan, menjadi buku. Banyak itu. Gitu ya Mbak Nurul ya, seperti itu. Oke? Oke Bu, terima